Halo semua, selamat datang kembali di cerita No Debat. Sebelum masuk ke video, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport channel ini dengan cara apapun itu. Jika ada salah kata dan ejaan asing, mohon dimaklumi ya cuy. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari Super Genius Material. Yang di part sebelumnya, Babang Chen berhasil mengalahkan semua preman yang menyandra Nona Sun. Yang kemudian mereka pergi pulang dengan mobil yang dipinjamkan oleh Bos Tau. Di tengah perjalanan, Nona Sun merasa kagum kepada Babang Chen yang dapat mengalahkan semua preman seorang diri. Tetapi Babang Chen hanya menanggapinya biasa saja. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat Nona Sun. Setelah menurunkannya, dia pun bergegas pergi. Di tengah jalan, dia pun mampir ke ATM untuk menarik beberapa uang. Karena dia besok akan mendapatkan transferan dari Bos Tau. Babang Chen merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Dalam pikirnya, apakah dia akan dirampok? Dia terkejut mengetahui orang yang menguntitnya adalah seorang gadis. Babang Chen yang sudah tahu, dia pun penasaran dengan cara wanita itu menipunya. Si nona tersebut tiba-tiba menghadangnya dan mengatakan apakah dirinya telah menarik uang. Mendengar hal itu, Babang Chen bertanya apa maksud dari semua perkataannya. Si nona yang terlihat polos langsung to the point dan menanyakan kepada Babang Chen apakah dia memerlukan jasa layanan pengenceritan. Babang Chen yang mendengar itu pun mengira bahwa itu semua hanyalah trik murahan yang digunakan oleh penipu. Dia pun berkata, "Layanan apa yang akan kau berikan?" Si nona menjawab, "Layanan bercocok tanam." Babang Chen dengan ketus menolaknya dan mengatakan dia biasa bercocok tanam dengan 5 jari. Si nona tersebut terus memaksanya dan mengatakan harga sawahnya sangat murah, hanya 2 juta. Mendengar hal itu, Babang Chen ngomel dan mengatakan 2 juta bukanlah uang yang sedikit. Dia bukan YouTuber 1 juta subscriber yang dengan mudah menghasilkan uang. Dengan uang 2 juta, dia bisa bayar listrik, kredit motor, dan kontrakan rumah. Dan masih ada sisa untuk beli bakso Keisah selama seminggu. Si nona memperkenalkan diri bahwa dia seorang mahasiswa di Unip, kemudian memberikan kartu mahasiswanya dan tidak mungkin untuk menipunya karena dia melakukan hal itu baru kali ini. Teman sekelasnya memberitahu untuk pasaran ayam kampus memang sekitar 2 jutaan. Jadi secara tidak langsung temannya lah yang menyarankan agar dia menjual sawahnya. Babang Chen yang sudah mengecek kartu mahasiswanya tidak percaya dan melemparkan kartu tersebut, yang kemudian memintanya agar pulang dan mengatakan ibunya pasti khawatir. Nona tersebut kemudian menangis dan mengatakan bahwa ibunya sedang di rumah sakit dan dia pun menurunkan harga sawahnya menjadi 1,5 juta. Babang Chen yang melihat wanita tersebut menangis teringat dengan kejadian yang pernah ia alami. Babang Chen berkata, ekspresi dan ketidakberdayaan sama yang kualami saat itu. Apa kau serius? Tetapkan pikirmu dan teruskan. Mari kita pesan kamar. Singkat cerita, sampailah mereka di kamar hotel. Si nona pun terlihat cemas karena sawahnya untuk pertama kali akan dicangkul. Babang Chen pun masuk dengan wajah menggoda. Dia membawa segepok uang yang akan dibayarkan ke si nona tersebut dan kemudian memintanya untuk menuangkan air. Nona tersebut menanyakan namanya. Babang Chen menjawab, apa itu diperlukan? Iya, itu sangat diperlukan karena harus tahu orang yang mencangkul sawahnya untuk pertama kali, ucap si nona. Namaku Chen Wutian, 25 tahun, pegawai OB di kantor Yumu. Tidak usah banyak tanya, pergi mandi dan bersihkan badanmu, perintah Babang Chen. Si nona pun hanya mengangguk, kemudian masuk ke kamar mandi. Tetapi dia kemudian berpikir bahwa
kakak Chen tidak sama seperti lelaki buaya yang lagi dengar Mimin ngomong. Wah, wah, wah. Biasanya sorot mata mereka sangat mengerikan. Tapi dia tidak begitu. Sepertinya dia ingin membantuku. Si Nona sambil mandi pun memikirkan Babang Chen. Karena uang 2 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Apalagi dia cuma tukang kebersihan di kantor swasta. Dia pun berusaha menghilangkan pikiran yang macam-macam dan harus fokus dengan pekerjaannya karena dia harus menyiapkan sawahnya dengan baik. Dengan begitu, dia tidak merasa berhutang. Singkatnya, nona tersebut selesai mandi dan dia terlihat sangat bersih dan menggoda karena tubuhnya hanya ditutupi selembar handuk dan berkata bahwa dirinya sudah selesai. Babang Chen yang sifatnya kayak saya, dia pun melemparkan sebuah handuk yang menutupi kepala gadis tersebut. Perlakuannya membuat si Nona kebingungan. Si Nona berkata, "Apa?" Seharusnya dia tidak akan menyesali perbuatannya. Dia, Chen Wutian, selalu memikirkan segala tindakan dan perbuatannya. Babang Chen memukul kepala Nona itu dengan manja dan meminta penjelasan mengapa dia melakukan hal itu. Si Nona menjelaskan bahwa ibunya sedang di rumah sakit dan membutuhkan biaya. Maka dari itu dia melakukan apapun untuk mendapatkan biaya pengobatannya dan mengatakan bahwa dia tidak perlu mengasihaninya. Babang Chen sedikit menasehatinya. Apakah dengan uang 2 juta cukup untuk menyembuhkan ibunya? Dan sampai kapan dia akan melakukan hal tersebut? Ia memberikan penawaran untuknya bahwa dia akan meminjamkan uang 20 juta untuk biaya pengobatan ibunya dan harus lunas selama 2 tahun. Dan selama itu dia harus bersih-bersih, cuci piring, memasak, dan selalu siap siaga. Mendengar jumlah uang yang sangat banyak, Nona tersebut kaget dan tidak percaya. Si Nona hanya berkata, "Apa kau tidak merasa rugi?" Babang Chen yang sangat profesional pun menjawab, dia tidak akan dirugikan karena dia harus membayarnya jika sudah mendapatkan pekerjaan. Dan bunganya 10% harus dibayarkan. Si Nona sangat berterima kasih atas semua pertolongan dan kebaikannya, sambil menangis bahagia karena sawahnya tidak jadi untuk dicangkul. Babang Chen memberinya surat perjanjian kerja yang harus ia tanda tangani. Tetapi ketika dibaca lagi oleh si Nona, dia merasa bahwa dirinya bukan orang yang sedang bekerja, melainkan lebih tepatnya seperti seorang istri karena harus melakukan semua pekerjaan. Babang Chen mendengar keluhan si gadis tersebut mengatakan untuk tidak usah banyak tanya dan cukup tanda tangan saja. Setelah ditanda tangan, secepat kilat kertas tersebut langsung diambil. Sebelum pergi, dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal bodoh. Jika ibunya sampai tahu, dia akan sedih dan cepat mati. Si Nona mengatakan agar dia tidur di sini karena hari sudah malam. Babang Chen menjawab agar dia jangan berkata yang aneh-aneh. Jika dia tidak bisa menahan nafsunya, bisa gawat nanti. Dia pun pamit pergi, meninggalkan Nona tersebut. Si Nona pun terlihat begitu tenang karena masalahnya sudah mendapatkan sedikit solusi. Di perjalanan pulang, Babang Chen mengeluhkan perbuatannya karena bisa-bisanya dia menolong orang yang baru ia temui. Dan jika Pak Tua, maksudnya gurunya, sampai mengetahui hal tersebut, pasti ia akan ditertawakan. Karena dia terlalu banyak buang waktu, dia pun memutuskan untuk berlatih kungfu. Keesokan harinya, di gedung Yumu, di dalam lift, Babang Chen terlihat sangat mengantuk. Dia mengeluhkan kemajuan latihannya yang terlalu lambat. Ponselnya tiba-tiba berbunyi dan terlihat pesan m-banking uang masuk sebesar 1.500.000. Dia heran kenapa jumlah transferannya lebih 500 dan terlihat WA dari bos Tao.
Babang Chen menyadari bahwa ada maksud tersembunyi dari bos preman pasar tersebut. Di luar lift terlihat seorang wanita berbusana merah yang terlihat bodinya sangat padat. Babang Chen pun menyapanya dan berbahasa basi menanyakan kabar apakah Nona sudah sehat. Dan ternyata dia adalah Nona Lin, calon bini muda Mimin. Hehehehe. Yang sepertinya kaget bertemu dengan Babang Chen. Chen Wu, ucapnya. Mereka berdua akhirnya berada satu lift. Terlihat Nona Lin sangat masih jengkel kepada Babang Chen. Babang Chen mencoba menggodanya, tapi Nona Lin terlihat tidak mau berbicara dengan dirinya. Babang Chen dengan muka konyol mengancam akan memasukkan fotonya di forum. Nona Lin yang mendapat ancaman sangat geram, mengatakan bahwa dia adalah seorang bajingan. Mendengar hal itu, Babang Chen pun mendekat dan berbisik bahwa dia belum mengenalnya. Jika saja dia mengenalnya lebih jauh, dia akan tahu bahwa dirinya lebih kejam dari yang ia bayangkan. Nona Lin yang terintimidasi pun hanya terdiam sambil berpikir bahwa dirinya adalah kepala perusahaan. Tidak seharusnya dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Nona langsung menunjuknya dan mengatakan bahwa dia tidak pantas berbicara dengannya. Babang Chen hanya menjawab bahwa ucapannya sama persis seperti yang ia pikirkan dan memperingatkan agar dia tidak melanggar janjinya karena dia tidak suka ada wanita yang menempel padanya. Merasa tidak dihargai, Nona Lin terlihat begitu marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Nona Lin sampai di lantai yang akan ia tuju. Dia pun pergi meninggalkan Babang Chen sambil berkata dalam hati, awas saja nanti. Nona Chu yang memperhatikan CCTV mengetahui kenapa kakaknya Lin Yumu sangat kesal dengan Chen Wutian. Di dalam ruang kerja Nona Chu terlihat Nona Lin menghampirinya dan mempertanyakan bagaimana pengawasannya terhadap Chen Wutian. Nona Chu berbohong dan menjawab bahwa dirinya belum bergerak. Nona Lin curhat bahwa dirinya sebentar lagi akan menikah, lebih tepatnya dijodohkan dengan seorang pria anak dari rekan kerja ayahnya. Namun terlihat Nona Lin tidak menginginkan hal itu. Tapi di sisi lain ayahnya sedang sakit. Nona Chu menyarankan untuk menyewa seorang pacar agar terhindar dari perjodohan. Mendengar hal itu, Nona Lin pun setuju dan menyerahkan semuanya kepada adiknya tersebut. Nona Chu pun kebingungan pria mana yang akan ia pilih. Tapi cuma satu orang yang cocok dengan kriterianya, dan terlintaslah Chen Wutian. Karena kalau tentang uang, Babang Chen ini pasti mau bekerja sama. Scene berpindah ke Babang Chen. Terlihat sedang menerima telepon. Melihat nama Chu, Babang Chen sudah mengetahui bahwa dirinya akan ditagih janji makan malam di tempat yang mahal. Babang Chen berbahasa basi. Tapi Nona Chu langsung menagih janjinya dan menyuruhnya turun ke parkiran. Babang Chen dengan ekspresi menangis mengatakan, apes banget, baru saja kemarin kehilangan cukup banyak uang dan sekarang akan terbantai lagi. Sesampainya di parkiran, dia langsung menghampiri mobil Nona Chu. Terlihat dia sudah menunggu kedatangannya. Babang Chen menanyakan akan makan di mana. Nona Chu menjawab bahwa mereka akan makan di Chem Elias. Itu adalah restoran mewah bintang 7, mungkin. Melihat Nona Chu terlihat galau, Babang Chen menanyakan apakah ada masalah dengan dirinya. Tetapi dia hanya terdiam karena merasa waktunya belum tepat dan dia akan membicarakannya setelah makan malam. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah restoran mewah. Di depan, Babang Chen terlihat ragu. Namun, diyakinkan bahwa makanan dan anggur di tempat tersebut sangat enak.
Sesampainya di meja makan, Nona Chu mengatakan bahwa suasana di tempat tersebut sangat luar biasa. Tetapi Babang Chen terlihat biasa saja karena merasa tidak ada bedanya dengan warteg Bu Haji karena sama-sama mengenyangkan. Namun beda dengan Nona Chu, karena ini kencan pertamanya dengan seorang pria, maka harus terlihat spesial. Singkat cerita lagi, selesailah mereka makan. Tetapi Babang Chen mempersilahkan agar Nona Chu kembali ke mobil terlebih dahulu. Dia kemudian memesan 2 stik lagi. Setelah selesai memakannya, si waiters pun datang, memberi dia bil dan mengatakan apakah ingin dibayar cash atau dengan kartu kredit. Oke, tunggu sebentar, ucap Babang Chen. Sekedip mata, dia telah kabur dari hadapan si pelayan, membuatnya diburu oleh si pelayan. Nona Chu yang menunggu di mobil yang awalnya santai, terlihat terkejut melihat Babang Chen berlari menuju ke arahnya. Mereka pun akhirnya kabur. Tetapi di tengah jalan, Nona Chu yang tidak mau reputasinya hancur, dia menurunkannya di tengah jalan. Dia pun pergi meninggalkannya. Babang Chen hanya pasrah dengan keadaannya. Dia pun berpikir positif, karena dengan berjalan itu sangat baik untuk mencerna makanan. Tiba-tiba ada sorotan lampu mobil yang menabraknya dari arah belakang. Dia yang berbaring dengan lirih mengatakan, "Apa-apaan, kau sengaja ya?" Si penabrak yang diketahui adalah Nona Lin terlihat panik, kemudian menghampirinya. Dan terlihat ekspresi kaget dari wajah cantiknya, yang ternyata yang ia tabrak adalah orang yang ia benci. Tetapi meskipun begitu, dia benar-benar tidak sengaja melakukannya. Itu murni sebuah kecelakaan. Babang Chen yang mengetahui bahwa penabraknya adalah Nona Lin, dia mulai memerasnya. Dalam situasi kritis, sebelum kematian, dia ingin menjadi jutawan. Dan bisakah diwujudkan? Ucapnya memohon. Mendengar permintaan tersebut, Nona Lin menyanggupinya dan mentransferkan sejumlah uang ke rekening. Namun keadaan berubah ketika sekelompok preman menghampiri mereka yang mengancam akan melaporkan Nona Lin ke polisi jika dia tidak melayaninya. Mendengar hal itu, dalam ketakutan dan kecemasan, dia pun melawan dengan tamparan dan kemudian dilanjutkan tendangan yang keras yang tepat mengenai si Otong, membuat satu preman mundur. Si preman tersebut meminta anak buahnya untuk menyerang bersamaan. Dalam ketidakberdayaan, Nona Lin pasrah dan meminta maaf karena tidak bisa melindungi Babang Chen. Bahkan dia berpikir, apakah dia bisa melindungi dirinya sendiri? Preman tersebut mulai mendekat dan menyerang. Tetapi sebelum menyentuh Nona Lin, tendangan keras menghentikan pergerakan salah satu preman tersebut yang berasal dari Babang Chen. Kemudian menanyakan apakah dirinya baik-baik saja. Nona Lin kebingungan karena yang dia tahu Babang Chen sedang sekarat. Tapi itu semua hanya akal-akalnya saja untuk mendapatkan keuntungan. Dan terlihat Babang Chen mulai berakting dengan berpura-pura lupa ingatan, membuat Nona Lin tambah kebingungan dan menanyakan kenapa dia terlalu mengkhawatirkan apakah mereka saling kenal. Babang Chen yang berpura-pura sebagai pendekar mulai beraksi, yang membuat Nona Lin berpikir bahwa tabrakannya membuat otaknya sengkleh. Para preman yang melihat akting Babang Chen mulai berbisik-bisik dan